Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Sabtu Ahad malam Senin 24 Rajab 1440 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Al-Muttaqin dalam kajian Islam ilmiah membawa tema inginkah Anda dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati habibakumullah ta'ala, pada kesempatan kali ini kita membahas tema inginkah Anda dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tema ini adalah yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, dan yang dicintai adalah hamba makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak membicarakan tema yang mencintai hamba dan yang dicintai adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita membicarakan yang mencintai adalah Allah dan yang dicintai adalah hamba. Berarti di sana ada dua macam. Yang pertama, kecintaan seorang hamba terhadap Allah. Dan yang kedua adalah kecintaan Allah terhadap seorang hamba. Maka yang kita bicarakan adalah poin kedua, kecintaan Allah terhadap
seorang hamba. Karena terkadang ada seorang hamba yang mengaku cinta kepada Allah, tetapi ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mencintainya. Jadi hanya sebatas klaim, pengakuan sepihak dari seorang hamba, tetapi ternyata Allah yang dia klaim mencintai, maka ternyata Allah tidak mencintainya. Maka kita ingin membahas tentang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga cinta kita tidak bertepuk sebelah tangan. Sebagian manusia mengaku cinta kepada Allah, tetapi ternyata dia tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama seperti seorang lelaki mengaku bahwa dia cinta kepada perempuan tersebut, ternyata si perempuan tidak mencintainya. Nah, ini jangan sampai kita bertepuk sebelah tangan, mengaku cinta, ternyata Allah yang dicintai tidak mencintainya. Tapi poin pertama dari tema inginkah Anda dicintai oleh Allah? Poin pertama temanya adalah ada apa di balik cinta Allah. Jadi apa istimewanya dicintai oleh Allah? Ingat ya, yang kita bicarakan bukan kita mencintai, tetapi kita dicintai. Apa istimewanya Allah mencintai kita? Maka ahibati hafizakumullahu ta'ala, istimewanya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai kita adalah masuk ke dalam surga dan diharamkan dari api neraka. Sebagaimana dalam hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lallah lan yulqi habibahu finnar." Yang artinya, demi Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah memasukkan yang dicintainya ke dalam neraka. Ini keistimewaan orang yang dicintai oleh Allah, masuk ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Ini keistimewaan orang yang dicintai oleh Allah, dan itulah kesuksesan hakiki. Masuk ke dalam surga, jauh dari api neraka, itulah kesuksesan hakiki. Yaitu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dimasukkan ke dalam setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian, dan sesungguhnya pahala kalian akan diberikan secara sempurna pada hari kiamat. Siapa yang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia adalah orang yang sukses. Maka ketika kita berbicara cinta Allah Subhanahu wa ta'ala, indahnya dicintai oleh Allah yaitu dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga. Maka ini berarti kesuksesan hakiki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membaca ayat ini, beliau mengatakan, wa mawdi'u sawti ahadikum fil jannah
khairun minad dunya wa ma fiha. Tempat cemeti. Jadi ada cambuk, tempat cambuknya yang tidak ada harganya. Tempat cambuk kalian, tetapi itu di dalam surga lebih berharga dibandingkan dunia dan seisinya. Jadi orang yang masuk ke dalam surga benar-benar sukses dengan segala makna kesuksesan. Setelah beliau bersabda seperti itu, maka kemudian beliau membaca ayat tadi, surat Ali Imran ayat 185. Itu indahnya dicintai oleh Allah. Pasti masuk surga dan tidak akan pernah masuk ke dalam neraka. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan orang yang dicintainya dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, termasuk indahnya dicintai oleh Allah yang kedua. Ada apa di balik cinta Allah? Yang kedua yaitu Allah Subhanahu wa taala akan memuji hamba tersebut di hadapan para malaikatnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan seluruh penduduk bumi mencintainya. Sebagaimana dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam sahih, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza ahabba 'abdan qala li Jibril, ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibbah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika mencintai seorang hamba, maka Allah akan mengatakan kepada Jibril, "Wahai Jibril, sesungguhnya aku mencintai fulan, maka cintailah dia." Fayuhibbuhu Jibril, maka akhirnya Jibril alaihissalam mencintainya. Thumma yunadi fi ahli sama, kemudian Jibril alaihissalam menyeru di tengah penduduk langit. Siapa penduduk langit? Para malaikat. Kemudian para malaikat, Jibril alaihissalam berkata, "Innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbuh." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai si fulan, maka cintailah ia oleh kalian seluruhnya, wahai para malaikat. Maka fayuhibbu ahlus sama, lalu seluruh malaikat mencintainya. Lihat indahnya dicintai oleh Allah. Allah akan memuji hamba tersebut di hadapan para malaikatnya, yang akhirnya seluruh para malaikatnya mencintainya. Kalau sudah dicintai oleh para malaikat, apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah thumma yudha'u lahul qabulu fil ard. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meletakkan penerimaan untuk hamba tersebut di tengah makhluk-makhluk di muka bumi. Artinya dia disukai oleh para manusia. Ini yang kedua, indahnya dicintai oleh Allah. Di balik cinta Allah ada cinta malaikat, ada cinta seluruh penduduk bumi. Jika Allah mencintai si fulan, maka berarti Allah memuji fulan tersebut di hadapan para malaikatnya. Akhirnya para malaikatnya mencintainya, dan akhirnya seluruh penduduk bumi pun mencintainya. Itu indahnya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang kedua. Yang ketiga, indahnya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam hadis riwayat Imam Bukhari, hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'adali waliyan
faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi wali-waliku, maka aku umumkan peperangan kepadanya. Aku umumkan peperangan kepadanya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yazalu 'abdi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaih." Tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang paling aku sukai, yaitu dengan sesuatu yang aku wajibkan atasnya. Ini menunjukkan bahwasanya Allah sangat suka hamba yang lebih memperhatikan amalan wajib sebelum amalan sunnah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Masih saja hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sampai aku mencintainya. Lihat di sini. Ada apa di balik cinta Allah? Kalau sudah aku mencintainya, kalau sudah Allah mencintainya, ada apa? Fa idza ahbabtuhu, jika aku mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yabtishu biha, wa rijlahu alladhi yamshi 'alaiha. Jika aku mencintainya, maka aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya dia mendengar, penglihatan yang dengannya dia melihat, tangannya yang dengannya dia memegang, kakinya yang dengannya dia berjalan. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menjelaskan hadis ini. Apa yang dimaksud menjadi pendengaran, menjadi penglihatan, menjadi tangan, menjadi kaki? Maksudnya adalah annallaha subhanahu wa ta'ala hadahu fi jami'i jawarihih. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada hamba tersebut di sekujur tubuhnya. Seluruh anggota tubuhnya diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh anggota tubuhnya diberi petunjuk oleh Allah, tidak melihat kecuali yang diridhai oleh Allah. Kalau ada yang diharamkan oleh Allah, maka akan dipalingkan matanya dari hal tersebut. Tidak mendengar kecuali yang diridhai oleh Allah. Kalau ada hal yang dimurkai oleh Allah untuk didengar, tidak diperdengarkan telinganya, dipalingkan oleh Allah. Entah dengan apa yang penting Allah memberikan petunjuk kepada anggota tubuhnya, tidak mengerjakan kecuali yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alangkah indahnya ini. Itu indahnya dicintai oleh Allah. Itulah dibalik cinta Allah Subhanahu wa taala. Sekujur tubuhnya dicintai, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Belum selesai hadisnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti yang ketiga, indahnya dicintai oleh Allah, sekujur tubuhnya diberi petunjuk oleh Allah. Saya sering mengatakan, Pak, orang apabila tidak diberikan kesempatan untuk bermaksiat, itu salah satu nikmat Allah terbesar. Lebih besar dia mendapatkan harta bertumpuk, emas kiloan, rumah megah, mobil mewah. Seseorang jika dimudahkan untuk mengerjakan ketaatan dan dimudahkan untuk menjauhi maksiat, itu nikmat Allah lebih besar daripada dunia dan seisinya. Seseorang diberikan pekerjaan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah untuk bekerja dengan pekerjaan yang halal. Karena ada orang yang bekerja di pekerjaan yang haram, dia tahu itu haram. Saya ini tahu Ustaz haram, tapi kalau saya tinggalkan, saya nanti besok makan apa? Nah, ketika ada orang yang tidak diberikan kesempatan untuk bermaksiat, maka pada saat itu nikmat dari Allah. Itulah petunjuk atas sekujur tubuhnya. Saya pernah mendapati, dan ini hanya sebatas cerita, jangan sampai dikerjakan. Orang mencari duit, Pak, dengan jualan korek. Nyari duit dengan jualan korek. Satu batang koreknya 10.000. Kok bisa satu batang korek 10.000?
Kenapa? Karena jualannya di tempat yang gelap. Ketika korek tersebut dinyalakan, di hadapannya wanita telanjang. Ada orang berjualan seperti itu. Ada orang mengais rezeki seperti itu. Nah, ketika Anda tidak diberikan kesempatan untuk bermaksiat seperti itu nikmat Allah. Dan saya di sini berpesan. Sering saya katakan ini, dan ini penemuan disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab beliau Mukhtasar Minhajul Qasidin. Sebagian orang, ini masalah bersyukur karena kita menyinggung nikmat tadi. Sebagian orang mengucapkan alhamdulillah, bersyukur hanya saat mendapatkan nikmat yang khusus. Adapun nikmat yang umum dia anggap itu bukan nikmat, tidak ada nilainya di hadapan dia. Saya beri contoh. Kita bernafas. Itu hampir semua dari kita. Semua dari kita, tidak ada hampir. Semua dari kita mendapatkan nikmat nafas. Tapi jarang orang bersyukur atas nikmat nafas. Kenapa? Karena semuanya dapat. Kapan kita bersyukur dengan nikmat nafas? Ketika kita masuk ke dalam ruangan baunya wangi. Ada nikmat khusus. Dari udara yang biasa masuk ke dalam ruangan dengan udara yang wangi, baru bersyukur. Sebagian orang bersyukurnya seperti itu, Pak. Ketika mendapat nikmat khusus baru bersyukur. Ya, saat mendapatkan nikmat umum tidak bersyukur. Contoh motor. Orang punya motor, hampir semua orang punya motor. Tapi jarang dia bersyukur. Kapan dia bersyukur? Kalau punya motor besar. Baru dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Istri, seorang punya istri. Jarang dia bersyukur punya istri. Tapi ketika sudah ada istri kedua baru bersyukur. Karena beda dengan laki-laki lain. Padahal istri yang pertama ini adalah nikmat Allah yang luar biasa baginya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari, bedakah hati-hati dengan cara bersyukur. Kita kadang kurang menikmati nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Hanya bersyukur saat diberikan nikmat khusus. Saat diberikan nikmat umum semua manusia merasakannya, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita ke permasalahan tadi. Nah, salah satu indahnya dicintai oleh Allah adalah seseorang diberikan oleh Allah sekujur tubuhnya petunjuk. Tidak berjalan kecuali yang diridhai oleh Allah. Tidak mendengar, tidak memegang kecuali yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Itu yang ketiga. Indahnya dicintai oleh Allah. Yang keempat, indahnya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doanya senantiasa kabul. Doanya senantiasa kabul. Tidaklah dia berdoa kecuali dikabulkan oleh Allah. Rasulullah SAW bersabda dalam lanjutan hadis tadi, wa in sa'alani la u'tiyannah. Sungguh jika ia meminta kepadaku, maka sungguh aku akan benar-benar memberikan kepadanya. Di situ ada dua penekanan. In disebut dalam bahasa Arab jika, bahasa Indonesia jika. Dan jika ini adalah kata syarat. Jawaban syaratnya maka. Tidak ada maka sebelum jika. Jika ia meminta kepadaku, maka langsung. Dan apabila maka, jawaban syaratnya dalam bentuk fi'il mudhari', kata kerja yang sedang terjadi, menunjukkan kepada kelangsungan dan keniscayaan, pasti dan selalu. Lihat, pasti dan selalu. Artinya selalu apabila dia meminta, selalu dikabulkan oleh Allah. Jika ia meminta kepadaku, wa in sa'alani la u'tiyannah, sungguh aku akan benar-benar selalu memberinya. Indahnya dicintai oleh Allah, doanya kabul. Apa tadi kaidahnya? Apabila maka, jawaban syarat dalam bentuk kata kerja yang sedang terjadi, maka menunjukkan kepada keniscayaan dan kelangsungan serta terus berlangsung.
Maka jadilah orang-orang yang berusahalah untuk menjadi orang-orang yang pilihan Allah, dicintai oleh Allah dari sekian manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lanjutan dari hadis tadi, Rasulullah SAW bersabda, wala in ista'adzani la u'idhanna. Ini sama. Jika ia minta perlindungan kepadaku, sungguh aku akan benar-benar langsung selalu melindunginya. Doanya kabul. Indahnya dicintai oleh Allah, doanya kabul. Mari kita ulangi. Yang pertama, indahnya dicintai oleh Allah apa? Pasti masuk surga, diharamkan dari neraka. Yang kedua, indahnya dicintai oleh Allah apa? Dicintai oleh para malaikat dan seluruh penduduk bumi. Yang ketiga, indahnya dicintai oleh Allah apa? Seluruh sekujur anggota tubuhnya diberikan petunjuk oleh Allah. Karena ada kadang-kadang orang, Pak, salah gaul, salah tempat. Orangnya baik, takut kepada Allah, salah kawan akhirnya mengerjakan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti yang saya singgung tadi, bahwasanya salah satu nikmat Allah terbesar seseorang tidak diberikan kesempatan untuk bermaksiat. Diberikan cara mencari rezeki yang halal. Ini nikmat Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin tuh para penyanyi, para biduanita ya, yang suka joget-joget, sampai kepada dia ceramah para ustadz tentang haramnya hal tersebut. Saya yakin sekali. Tapi kenapa sulit meninggalkannya? Kenapa sulit? Karena dia dapat duit dari situ. Dia bisa hidup makan dari situ. Maka ketika Anda tidak diberikan kesempatan untuk bermaksiat seperti itu nikmat Allah. Ketika Anda diberikan kesempatan hanya mencari rezeki, walaupun dengan cara, walaupun hasilnya sedikit, maka itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan, tidak diberi petunjuk untuk bermaksiat, tidak dimudahkan untuk bermaksiat. Di sebuah negeri, saya berbicara di sebuah negeri. Di sebuah negeri ada tempat lokalisasi, kemudian mau ditutup oleh pemerintah setempat tempat lokalisasi tersebut. Apa yang terjadi, Pak? Yang terjadi demo. Untuk apa? Mempertahankan. Kami akan perjuangkan tempat ini sampai titik darah penghabisan. Semestinya yang seperti itu, slogan seperti itu dilakukan saat berjihad. Ini saat mempertahankan tempat lokalisasi. Coba, kenapa itu bisa terjadi? Karena dia makan dari situ, Pak. Nah, ketika Anda tidak diberikan kesempatan untuk mencari makan dengan cara seperti itu nikmat Allah. Paham maksud saya enggak? Nah, itulah nikmatnya petunjuk. Itu indahnya petunjuk yang kadang kita tidak sadari. Yang keempat, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, indahnya maka dia senantiasa akan jauh dari murka Allah Subhanahu wa taala. Akan jauh dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau bercerita, anna rajulan ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yudhiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam sering membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa. Ini suka melucu. Maka ada manusia-manusia yang suka melucu. Ini tidak mengapa, asalkan jangan berdusta dan jangan mengatakan perkataan-perkataan yang kotor, keji, porno, apalagi sampai menghina agama. Boleh saja. Ini buktinya, karena yudhiku Rasulullah SAW, sering membuat Rasul SAW tertawa. Ada orang di zaman Rasul SAW seperti itu. Wa kana Nabi SAW qad jaladahu fi syarab. Ternyata orang ini minum minuman keras.
dicambuki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa utiya bihi yauman fa umira bihi fajulid. Kemudian setelah dicambuki, minum lagi dia, dicambuki lagi untuk yang keduanya. Lalu ketika kedua kali dicambuk, ada seseorang berkata, Allahumma al'anhu ma aktsara ma yutabih. Ya Allah, laknat si fulan. Sering sekali dia melanggar agar tidak minum minuman keras, malah dia minum minuman keras. Tuh, buktinya dicambuk lagi, dicambuk lagi. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? La tal'anu. Jangan engkau laknat dia. Fa wallahi ma 'alimtu innahu yuhibbullaha wa rasulah. Demi Allah, aku tidak mengenal dia kecuali karena dia cinta kepada, aku tidak mengenal dia kecuali dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ini menunjukkan, kata Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam kitab Al-Hafidh Ibnu Katsir Asy-Syafi'i di dalam kitab beliau, di dalam kitab tafsir beliau, dalla ala anna man la yuhibbullaha wa rasulah yul'an. Artinya, ini hadis ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang, meskipun orang tersebut minum minuman keras kemudian dicambuk, kemudian ada yang mendoakan agar orang ini dilaknat, Rasul sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Ini hadis menunjukkan bahwasanya yang tidak dicintai oleh Allah dan Rasulnya, maka dia dilaknat. Pemahaman baliknya, indahnya cinta Allah. Yang kelima berarti orang yang dicintai oleh Allah tidak akan dapat laknat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak akan dapat laknat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, itu 5 istimewanya dicintai oleh Allah. Sekarang saya ingin nanya kepada Bapak Ibu, ingin dicintai oleh Allah? Ingin? Setelah mendapatkan keterangan ini, ingin dicintai oleh Allah? Nah, sekarang berarti Anda ingin dicintai oleh Allah di atas ilmu. Yang sebelumnya mungkin kalau saya tanya di awal tadi, Pak, Bu, ingin dicintai Allah? Ingin. Kenapa? Bingung jawabnya. Sekarang sudah tahu apa istimewanya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, timbul pertanyaan yang kedua. Ini inti kajian kita. Jadi tadi itu pendahuluan. Ya. Inti kajian kita bagaimana cara dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Ahibati hafizakumullah taala, perhatikan baik-baik sekarang bagaimana cara dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mencari cara bagaimana Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Jangan sampai kita hanya saja yang mengklaim cinta kepada Allah, sedangkan ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai kita. Baik. Sekarang saya akan sebutkan apa saja amalan yang mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Bentar. Materinya hilang. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, amalan yang mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala adalah mengerjakan hal-hal ataupun amalan-amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengerjakan amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti membaca Al-Quran dengan bertadabbur. Membaca Al-Quran dengan bertadabbur. Ini mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Muhammad ayat 24. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha.
Yang artinya, apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran atau hati-hati mereka tertutup? Atas hati-hati mereka ada penutupnya. Membaca Al-Quran dengan mentadaburinya adalah mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena Al-Quran adalah kalamullah. Dan seseorang apabila mencintai Allah, mencintai sesuatu, maka dia sering menyebutkan sesuatu tersebut. Man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Siapa yang mencintai sesuatu, dia banyak mengingat sesuatu tersebut. Nah, barang siapa yang mencintai Allah, dia banyak membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan pernah bosan. Maka sekarang introspeksi diri masing-masing yang mengaku cinta kepada Allah. Kira-kira berapa persen dari 24 jam yang Allah sediakan sehari semalam kita gunakan untuk membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala? Saya tidak tahu apakah ini sholat isya dulu, adzan dulu tapinya. Silahkan adzan dulu. Ya, adzan baru setelah itu dilanjutkan. Ya, kita lanjutkan. Tadi kita katakan bahwasanya kalau ingin mendatangkan cinta Allah kepada diri kita, maka kita harus mengerjakan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah membaca Al-Quran dengan tadabbur. Kenapa demikian? Karena Al-Quran firman Allah. Dan seseorang ingin dicintai oleh Allah, maka semestinya dia membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu berarti mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Amalan yang kedua yang mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala adalah beragama yang ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam hadis yang disebutkan di dalam kitab Sahihul Jami' dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul adyani ila Allah al-hanifiyatus samhah. Ajaran yang paling dicintai oleh Allah, berarti mendatangkan cinta Allah. Ajaran yang paling dicintai oleh Allah adalah al-hanifiyah. Hanifiyah artinya hanif, lurus, ikhlas hanya kepada Allah, tauhid hanya kepada Allah, yang dituju hanya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam seluruh pekerjaan ibadah kita. Ini mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka salah satu cara dicintai oleh Allah adalah beribadah hanya kepada Allah, menjadi manusia yang hanifan, yang lurus, beribadah hanya kepada Allah, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Habis itu hunafa. Dan tidaklah manusia diperintahkan kecuali untuk beribadah dengan ikhlas hanya kepada Allah, lurus menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingin dicintai oleh Allah, bertauhidlah. Ingin dicintai oleh Allah, jauhkanlah dari riya. Ingin dicintai oleh Allah, tujukanlah segala macam ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kedua. Yang ketiga, ingin dicintai oleh Allah, maka beribadahlah yang sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jauhkan diri dari perbuatan bid'ah, mengada-ngada, baik itu dalam ibadah ucapan, ibadah perbuatan, ibadah harta, ibadah hati. Maka segala macam ibadah dikerjakan sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dalilnya? Surat Ali Imran ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kalian mencintai Allah,
maka ikutilah aku, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka niscaya Allah langsung akan mencintai kalian dan selalu mencintai kalian. Kalau sudah dicintai oleh Allah apa? Wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Berarti ditambahkan tadi yang keenam. Indahnya dicintai oleh Allah, diampuni dosanya. Di atas, poin di atas tadi. Indahnya dicintai oleh Allah, diampuni dosanya. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berkata, wahia tusamma ayatul mahabbah. Surat Ali Imran ayat 31 disebut oleh para ulama sebagai ayat cinta. Bukan ayat-ayat cinta. Ayat-ayat cinta itu judul film. Ayat cinta, yaitu surat Ali Imran ayat 31. Siapa yang ingin dicintai oleh Allah, maka dia wajib mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjauhkan dirinya dari segala macam perbuatan bid'ah. Terutama di zaman sekarang, Pak. Zaman sekarang orang kadang-kadang sudah ragu membicarakan ini bid'ah, ini sunnah. Jangan pernah bosan, karena itu ajaran Rasulullah. Kalau ditentang masyarakat, wajar. Begitulah para nabi ketika berdakwah. Kalau seandainya orang-orang mau senang selalu atas dakwah kita, nggak usah berdakwah. Tabiatud dakwah, tabiat berdakwah adalah senantiasa mendapatkan kecaman dari orang-orang yang tidak suka kepada kebenaran. Itu tabiat dakwah. Makanya Allah berfirman, wal 'asr innal insana fi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haq. Kalau sudah tawassaw bil haq, mendakwakan kebenaran, apa yang akan terjadi? Tawassaw bis sabar. Disuruh sabar. Kenapa sabar? Karena pasti ada penolakan. Maka jangan pernah bosan, jangan pernah khawatir mendakwakan ini bid'ah, ini syirik, ini tauhid, ini sunnah. Jangan pernah bosan. Karena balasannya cinta Allah. Mengajak manusia kepada amalan sunnah dicintai oleh Allah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ke berapa? 4. Ingin dicintai oleh Allah, jadilah orang yang ihsan. Ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah orang yang berbuat ihsan. Apa itu berbuat ihsan? Berbuat kebajikan yang seakan-akan ketika dia berbuat kebajikan, dia melihat Allah di hadapannya. Atau ketika dia berbuat kebajikan, seakan-akan Allah melihat kepadanya. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 195. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Ihsan di sini maksudnya adalah muraqabah. Merasa selalu diawasi oleh Allah. Berbuat ihsan ketika di dalam kamar sendirian dengan handphonenya. Berbuat ihsan ketika di dalam rumah sendirian dengan televisinya. Berbuat ihsan ketika safar sendirian. Ya, kemarin saya dari Surabaya ke Gubeng, ke Solo balapan. Itu sebelum naik kereta, bahkan dari Banjarmasin saya sudah berdoa, ya Allah, mudah-mudahan teman satu kereta saya laki-laki. Karena kalau perempuan bahaya, pasti ngobrol, dan itu dosa. Bisa jadi cinta semalam. Ini jangan-jangan yang ketawa pengalaman nih. Hati-hati para ikhwah. Dan alhamdulillah samping saya laki-laki berondong, sopan lagi, alhamdulillah. Nah, itu yang saya katakan tadi. Berdoalah kepada Allah agar diberi petunjuk kepada Allah, dijauhkan dari maksiat. Kita tidak bisa menolak takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya di sampingnya perempuan, maka na'udzubillah. Apalagi laki-laki sangat lemah di hadapan para perempuan. Lemah.
Ya, sangat lemah. Dan lemahnya laki-laki itu, siapapun dari laki-lakinya pasti lemah. Jangankan ente-ente, Fir'aun kalau sudah berhadapan dengan perempuan, lelaki sebengis itu berhadapan dengan perempuan, dia bagaikan kerupuk melempem terkena air. Apa buktinya? Fir'aun, lelaki paling bengis. Ketika dia bermimpi bahwasanya kerajaannya dia akan diambil oleh seorang laki-laki, maka dia memerintahkan seluruh laki-laki dibunuh, anak bayi-bayi dibunuh, yang laki-laki. Tapi ketika Musa bayi dilarutkan oleh ibunya ke sungai ini, diambil oleh istri Fir'aun, kemudian dibawa ke hadapan Fir'aun, istrinya berkata, la taqtuluh asa an yanfa'ana wa nattakhidahu. Wahai Fir'aun, jangan bunuh ini ya. Jangan bunuh ini, oh anak ini. Mungkin dia bermanfaat untuk kita atau kita jadikan anak. Apa yang dilakukan oleh Fir'aun? Melempem. Kebengisannya hilang. Itu Fir'aun, apalagi ente. Di hadapan perempuan sangat lemah, dan itu memang sudah di tabiat manusia laki-laki, lemah di hadapan perempuan. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan lemah. Sufyan bin Masruq Ats-Tsauri, ahli tafsir di generasi tabi'i, di generasi salafus saleh, beliau mengatakan yang dimaksud lemah manusia di sini adalah lemahnya laki-laki di hadapan godaan wanita. Percaya deh dari saya, percaya. Ini dari hati yang paling dalam. Jangan pernah main-main dengan godaan perempuan. Jangan sok kuat. Kamu tidak akan tahan. Kamu tidak akan kuat. Yang kuat hanya Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, modal jenggot panjang, nggak akan kuat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Nah, maksud muraqabah di sini ingin dapat cinta Allah, jadilah orang yang berbuat ihsan. Ihsan adalah merasa diawasi oleh Allah. Beramal seakan-akan kita melihat Allah, kalau tidak bisa maka Allah melihat kita, sebagaimana disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka ketahuilah Allah melihatmu. Maka silahkan para ikhwah, praktekkan ihsan ini masing-masing dari kita. Dan saya berpesan, jenggot panjangmu bukan jaminan kamu selamat dari bermaksiat saat sendirian. Terutama saat berhadapan dengan media sosial, internet, televisi. Hati-hati. Kemudian amalan yang keberapa? Yang keempat apa kelima? Kelima. Ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, berusaha menjadi orang yang bertakwa. Karena Allah hanya mencintai orang yang bertakwa. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah At-Taubah ayat 4, innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Syaqiq bin Abdullah atau Talq ibn Ali rahimahullah, beliau mengatakan, at-taqwa huwa an ta'mala bi ta'atillah ala nurin min Allah tarju thawab Allah wa tatruka ma'siyat Allah ala nurin min Allah takhafu iqab Allah. Takwa adalah beramal dengan petunjuk dari Allah karena berharap pahala dari Allah, dan meninggalkan maksiat dengan petunjuk dari Allah karena takut siksa Allah. Itulah takwa. Berusahalah menjadi orang yang bertakwa, yang senantiasa mengerjakan perintah Allah dengan petunjuk dari Allah dan berharap surga Allah, dan menjauhi larangan yang dilarang oleh Allah dengan petunjuk dari Allah karena takut siksa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, ingin dicintai oleh Allah, maka berusahalah menjadi orang yang sebenar-benar tawakal. Sebenar-benar tawakal. Apa itu tawakal?
At-tawakkulu huwa as-siqatu billah ma'a fi'lil asbab. Tawakal adalah yakin dengan Allah disertai dengan melakukan sebab. Itu namanya tawakal. Yakin dengan Allah disertai melakukan sebab. Seperti misalkan burung. Saya pernah diundang ke Brunei, Pak. Di depan masjid itu ada pohon. Pohon itu, ini yang menariknya, sesuai dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebelum subuh, kalau kita mau sholat subuh, kita datang sebelum subuh. Kemudian azan subuh kita datang, itu burung-burung masih ada di situ, bunyi di pohon tersebut. Setelah sholat subuh sudah habis burung tersebut, keluar dia mencari makanannya, bertawakal kepada Allah dengan mengerjakan sebab. Dia yakin Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepadanya. Kemudian sore hari sebelum azan maghrib dia sudah datang lagi, persis seperti hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Muslim, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli, la razaqakum kama yarzuqut thair taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepada kalian. La razaqakum. Ini sama, Pak. Ya, jikalau maka. Ini maka ini kalimat apa tadi saya katakan? Kalimat syarat. Jika syarat. Tidak akan ada maka kalau tanpa syarat. Ya. Jika kalian bertawakal dengan sebenar-benar tawakal, maka Allah akan memberikan rezeki kepada kalian. Syarat Allah memberikan rezeki tawakal. Tidak ada rezeki langsung tanpa tawakal. Sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung, keluar di pagi hari dalam keadaan perut kosong, pulang dalam keadaan perut terisi. Lihat bagaimana tawakalnya seekor burung. Dari sisi tubuhnya, dia cuma punya 2 kaki, 1 mulut, tidak ada tangan seperti bapak ibu. Itu satu. Yang kedua, badannya pun terbatas, tidak bisa seleluasa manusia. 2. Yang ketiga, makanannya pun terbatas, tidak bisa seperti manusia. Manusia semua dimakan. Coba kita ukur ya. Makhluk pemakan daging, apa namanya? Karnivora, masuk manusia di dalamnya. Makhluk pemakan tumbuhan, herbivora, masuk manusia di dalamnya. Makhluk pemakan apa saja, omnivora, manusia masuk di dalamnya. Ya, artinya kesempatan kita untuk lebih bisa bertawakal kepada Allah lebih besar dibandingkan kesempatan burung. Bahkan ada makhluk baru. Bilang ini ke Dekbud, ada makhluk baru. Makhluk pemakan api. Siapa dia? Namanya menuso. Ini orang yang api dimakan, subhanallah. Kurang apa lagi coba? Nasi sudah, ya, tumbuhan sudah, daging sudah, sampai api dimakan. Kurang apa lagi Allah Subhanahu wa taala memberikannya. Semestinya manusia lebih bertawakal dibandingkan burung. Yang keempat, burung ketika keluar dari sarangnya untuk mencari makanan, dia tidak terdaftar sebagai ASN, PNS. Dia tidak punya rumah makan, tidak punya warung soto, tidak punya rumah makan bebek, nggak punya. Dia keluar begitu saja mencari rezeki Allah. Ini namanya tawakal. Semestinya manusia lebih bisa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, tawakal bukan berarti pasrah, tawakal juga mengerjakan sebab. Ada orang berzikir
di atas sejadah. Zikir terus. Setelah 1000 kali lihat di bawah sejadah, oh belum. Ketika ditanya, kenapa begitu? Tawakal kepada Allah. Nggak bisa. Tawakal bukan pasrah. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Mutawakkilin. Beliau pemimpinnya orang-orang bertawakal. Bagaimana hidupnya? Ketika perang Uhud, apa yang terjadi? Zahara baina dir'ain yaum Uhud. Beliau memakai 2 lapis baju perang pada hari Uhud. Padahal beliau nyata-nyata pasti dijaga oleh Allah, tapi tetap saja bertawakal. Ini menunjukkan tawakal tidak menafikan sebab. Ya? Nah, orang yang bertawakal dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat 159. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertawakal. Ada seorang pemuda pernah berkata kepada saya, Ustadz, tolong nasihati saya yang sedang sedih. Kenapa? Karena tadi malam lamaran saya ditolak oleh seorang perempuan. Maka saya katakan, wahai saudaraku, bersabarlah. Kemudian berusahalah. Kemudian berdoalah. Berusaha kembali, berdoa, cari yang lain. Lalu setelah itu saya diam. Kemudian pemuda tersebut mengatakan, begitu aja nasihatnya Ustaz? Ya udah, itu saja nasihatnya. Ustadz ini tidak merasakan bagaimana sakitnya ditolak. Dan ini Ustadz penolakan yang ke-21 kalinya dari perempuan. Maka tetap saja kita katakan tawakal, usaha terus sampai Allah memberikan jodoh yang tepat untukmu. Ya, tawakal. Makanya seorang muslim tidak akan pernah mengenal kata putus asa, karena dia mencari cinta Allah, dan cinta Allah hanya didapat ketika seseorang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke berapa? 7, yaitu cinta Allah akan didapat dengan mengerjakan apa yang diridhai oleh Allah. Pekerjaan yang diridhai oleh Allah adalah bersabar atas musibah yang Allah berikan kepada seorang hamba. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 146, wallahu yuhibbus sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang sabar, mencintai orang-orang yang sabar. Bersabarlah kepada Allah. Bersabar, lisannya tidak mengucapkan apa yang dimurkai oleh Allah. Anggota tubuhnya tidak mengerjakan apa yang dimurkai oleh Allah. Hatinya tidak menggerutu atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya bersabar. Ya, sabar itu 3. Menjaga lisan, menjaga anggota tubuh, menjaga hati. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal anak beliau Ibrahim saat umur 16 bulan, maka beliau menangis. Abdurrahman bin Auf mengatakan, ya Rasulullah, ma hadzal buka? Wahai Rasulullah, ini tangisan apa? Alam tanhana 'anil buka? Bukankah engkau melarang kita untuk menangis? Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innal qalba la yahzan. Kalau orang dapat musibah, hati pasti sedih. Itu tidak mengapa. Wa innal 'aina la tadba. Kalau orang dapat musibah, air mata berlinang, itu tidak mengapa. Itu tidak menafikan kesabaran. Wala naqulu illa ma yurdi rabbana. Tetapi lisan kita tidak mengucapkan kecuali yang diridhai oleh Allah. Makanya ketika kita mendapatkan musibah yang kita dapatkan tersebut kita balas dengan ucapan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apapun musibahnya. Baik itu kekurangan harta, kekurangan nyawa, rasa takut, maka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian yang terakhir, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan yang ke-8 yang mendatangkan cinta Allah, sebagaimana hadis yang kita sudah sebutkan, lebih memperhatikan yang wajib dibandingkan yang sunnah, dan mengamalkan amalan-amalan sunnah untuk menyempurnakan yang wajib. Itu mendatangkan cinta Allah.
Memperhatikan yang wajib sebelum yang sunnah, dan memperbanyak amalan sunnah untuk menyempurnakan yang wajib. Sebagaimana hadis yang sudah saya sebutkan riwayat Bukhari. Nah, di sini perhatikan, selalu dalam benak kita kalau beramal, maka perhatikanlah amalan wajib. Contoh, menyambung silaturahim. Yang paling kita wajib sambung adalah orang yang paling dekat dengan kita. Orang tua ke atas, saudara, anak, paman, keponakan, itu yang paling wajib kita sambung. Adapun keluarga, misalkan mohon maaf, keluarga istri, mertua, kakak istri, adik istri, maka ini kalah kedudukannya dengan rahim-rahim kita. Sebagian kadang-kadang dia baik kepada keluarga istri, tetapi tidak baik kepada kerabat-kerabatnya yang merupakan rahimnya. Ini salah. Atau dia baik kepada ustadznya, tetapi kepada rahim-rahimnya dia jauh. Maka saya berpesan para ikhwah, yang memutuskan hubungan rahim, amalannya tidak terangkat ke langit. Sekarang cek kita masing-masing rahim yang dekat-dekat dengan kita. Ke atas orang tua, ya, bapak ibu, kakek nenek, cek itu. Apakah hubungan kita baik atau tidak? Ke bawah anak-anak, cucu, cek itu. Kemudian ke samping kakak adik kita, cek itu hubungan kita yang rahim dengan kita baik enggak. Ini dahulu. Skala prioritas Islam mengenal namanya skala prioritas dibandingkan yang lainnya. Kita berbuat baik kepada orang lain tetapi tidak ada hubungan rahimnya, dan kadang-kadang berbuat kepada yang rahim sekedarnya dibandingkan kepada yang lainnya. Contoh, dia telepon kakak kandungnya, "Assalamualaikum kak." "Waalaikumsalam, saya sudah lama tidak teleponan sama kakak." "Alhamdulillah," kata kakaknya. "Ada apa dek?" "Itu ada hadiah buat kakak di rumah kak, silahkan ambil." "Apa hadiahnya?" "Kulkas." "Alhamdulillah," katanya si kakak. "Tapi kak, sebelum dipakai masukkan ke bengkel dulu." Sebagian orang ketika berhubungan baik dengan yang semestinya dia hubungi, dia sekedarnya bahkan bekas. Tapi ketika dengan orang lain, dengan ustadz, dengan kawan, dengan pembantu, ya, dia berbuat baik. Ini salah, keliru ini dalam hal seperti ini. Islam mengenal namanya skala prioritas, dahulukan yang wajib sebelum yang sunnah, dan perbanyak yang sunnah agar menambal yang wajib. Wallahu alam. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan tentang inginkah Anda dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa semoga kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah orang yang baik sekali namun bukan Islam itu masuk surga ataukah neraka? Pasti neraka. Kenapa bisa pasti? Berdasarkan nas dari Al-Quran, hadis Rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amal faja'alnahu haba'an manthura." Dan kami hadapkan amalan-amalan orang kafir di hari kiamat, maka kami jadikan amalannya tersebut seperti debu-debu yang berterbangan, tidak akan diterima. Sebaik apapun, sedermawan apapun, sesantun sopan apapun, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Furqan ayat 23 tadi. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah." Dan tidak ada yang menahan mereka diterima dari mereka amalan-amalan mereka kecuali karena mereka kufur terhadap Allah. Syarat mutlak diterima amal, iman, tauhid, akidah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, riwayat Muslim, "Ya Rasulullah, ibnu Jud'an kana fil jahiliyah yasilur rahim wa yut'imut ta'am. Hal nafi'uhu dzalik?" Wahai Rasulullah, ibnu Jud'an, orang di masa jahiliyah, dia sering menyambung hubungan rahim, memberi makan kepada orang miskin. Apakah amalannya tersebut bermanfaat di akhirat? Maka kata Rasulullah SAW, "La yanfa'uh," tidak bermanfaat untuknya. "Li'annahu lam yakul yauma idzin rabbighfirli khati'ati yaumiddin." Karena dia belum pernah selama hidupnya beriman kepada Allah, dia belum pernah berdoa kepada Allah agar diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaik apapun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Mohon minta nasihatnya, teman saya baru saja hijrah, apa yang harus pertama kali dilakukan? Maaf, hanya masih fakir ilmu, belum bisa memberikan banyak nasihat. Maka jawabannya, yang paling wajib dilakukan oleh orang yang baru kembali ke jalan Allah,
atau istilah anak milenial hijrah adalah menuntut ilmu secara sistematis. Ya, tuntut ilmu. Sistematis itu bagaimana? Lihat contoh misalkan rukun Islam. Pelajari dari mulai 2 kalimat syahadat sampai menunaikan ibadah haji dengan dalil-dalilnya. Yang hadir di sini yang belum pernah belajar tentang rukun Islam dari mulai awal sampai akhir, panggil ustadznya. Ustadz, ajari kami rukun Islam dari awal sampai akhir pakai dalil. Dan itu bukan kerjaan anak pesantren, itu wajib dipelajari oleh setiap seorang muslim. Itu yang paling wajib dia lakukan. Ya, kemudian berdoa kepada Allah agar dia istiqamah karena nanti ada ujian. Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia dibiarkan untuk mengucapkan kami telah beriman dalam keadaan mereka belum diuji oleh Allah? Pasti ada ujian. Yang meniti jalan Allah, yang berhijrah pasti ada ujian. Maka berdoa agar istiqamah saat ujian itu datang. Yang ketiga, bersyukur kepada Allah bahwasanya dia telah diberikan keinsafan untuk meniti jalan Allah, untuk berhijrah kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan saat datang panggilan, saat perjalanan di tengah jalan, hujan turun. Kebetulan saya dengan istri saya dan hanya dapat ada jas hujan, baju dan celana. Apakah boleh seorang akhwat memakai jas hujan berbentuk baju dan celana? Maka jawabannya, ahibati hafizakumullahu taala, apabila celana tersebut membentuk tubuhnya, maka dijauhi. Biarkan dia basah, dalam keadaan basah, sehingga meskipun biarkan dia basah, asalkan dia tidak memakai pakaian yang tidak membentuk tubuhnya. Karena Rasulullah SAW melarang wanita-wanita memakai pakaian tetapi telanjang. Siapa mereka memakai pakaian tapi telanjang? Wanita memakai pakaian yang ketat sehingga tubuhnya terlihat atau bentuk tubuhnya terlihat. Allahu a'lam. Di surat At-Tin telah dijelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya. Kenapa masih ada orang yang suka merendahkan orang lain dilihat dari segi harta, jabatan dan fisiknya, terutama dalam mencari pasangan hidup? Ini para lelaki kayaknya ditolak ini. Maka jawabannya, ya, kalau ditanya kenapa, itulah tabiat manusia. Mereka lebih suka melihat duniawinya dibandingkan agamanya. Dan saya kasih nasihat kepada para perempuan. Hadis Rasul nasihatnya, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju." Jika datang kepada kalian laki-laki yang baik agama dan akhlak, maka nikahkanlah ia dengan anak perempuan kalian. Terima pinangan laki-laki yang baik agama dan akhlaknya. Begitu juga kepada para lelaki. Jangan yang dicari cuma cantiknya saja, tetapi dia tidak faham agama. Ya, ini seperti wanisa, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sinfani min ahlin nar. Perhatikan ibu-ibu, 2 golongan manusia perempuan dari penghuni neraka. Yang pertama, nisaun kasiyat, wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Tafsiran dari wanita memakai pakaian tetapi telanjang banyak. 1, wanita memakai pakaian tetapi telanjang karena sebagiannya terbuka. 1. Yang kedua, wanita memakai pakaian tipis sehingga telanjang, seperti telanjang. Seluruh tubuhnya, warna kulitnya terlihat. Yang ketiga, wanita memakai pakaian tetapi telanjang, wanita memakai pakaian tetapi ketat sehingga bentuk tubuhnya terlihat. Yang keempat, wanita memakai pakaian tetapi telanjang, diberikan oleh suami pakaian tapi tidak bersyukur kepada suami, tidak pernah mengatakan jazakallahu khairan kepada suami, berterima kasih atas kebaikan suami, bahkan kadang-kadang malah merendahkan pemberian suami atau lupa kepada pemberian suami. Yang kelima, wanita memakai pakaian tetapi telanjang, maksudnya adalah wanita-wanita yang berpakaian, penampilannya oke, bulu matanya gelombang samudera Nusantara, kemudian tambal alis sulam,
kemudian rambutnya hair extension, disambung segala macam, kemudian kuku, pedi medicure. Perhatian dia kepada penampilannya, berpakaian. Mungkin jilbabnya, abayanya ribuan, cadarnya jutaan, cadarnya mungkin ratusan ribu cadar saja. Berpakaian dia bagus, tetapi telanjang. Telanjang maksudnya nol dari ilmu agama. Nah, ini perhatian kepada para lelaki. Ya, jangan cuma modal cantik, tetapi ternyata bodoh agama. Bodohnya kuadrat lagi, pangkat 9. Ya, tidak bisa ngaji, nggak bisa sholat. Nah, bagaimana nanti ketika mempunyai anak? Ya, dan laki-laki jangan sok superhero. Nanti saya yang akan ngajarinya, Ustaz. Saya yang akan ngajarinya, ente yang diajari dia. Maksudnya waktunya habis, kita sudah mencari rezeki ke sana kemari, waktu kita habis. Istri kita lah yang ngajari anak-anak kita. Waktu kita habis para ikhwah di luar. Kalau saya sudah sampai rumah capek kita. Ya, maka jangan cari perempuan, mohon maaf, yang dungu agama. Ya, yang tidak paham tentang agama. Carilah perempuan yang memang paham tentang agama. Wallahu a'lam. Apakah seorang copet yang ketangkap warga termasuk dicintai oleh Allah? Karena dengan begitu Allah memberhentikan dosa dia yang terus-menerus akan dilakukan. Maka jawabannya yang jelas copetnya haram. Itu dulu yang harus dia pikirkan. Dia bertobat dari copetnya, haram itu. Kemudian dia memperbaiki dirinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kalau seandainya dia berpikiran seperti ini, oh saya diberitahu oleh Allah berarti Allah cinta kepada saya. Dia lupa bertobat nantinya. Dia lupa mengambil harta orang, bertobat dari mengambil harta orang. Ya, wallahu a'lam. Saya seorang mahasiswa di salah satu kampus salaf di Surabaya. Mohon nasihatnya Ustadz yang syarah saya ingin lanjut ke Madinah. Mohon nasihatnya dan kiat-kiatnya. Maka mendaftar mendaftar online. Sekarang belum ada lagi untuk pendaftaran secara manual. Syekhnya tidak datang ke Indonesia, maka mendaftarlah secara online. Dan perhatikan, yang ingin ke Madinah, ikhlaskan niat. Ikhlaskan niat untuk menuntut ilmu. Ikhlaskan niat untuk menghilangkan kebodohan dari diri dan dari orang lain. Bukan untuk dianggap sebagai alumni Madinah. Ikhlaskan niat. Ya. Wallahu a'lam. Ayah saya perokok, jika diingatkan saya tidak berani. Bagaimana solusinya? Mohon doanya agar diberi hidayah sunnah dan berhenti merokoknya untuk ayah saya. Dengan nama-nama Allah yang husna, sifat-sifatnya mulia, kita berdoa semoga seluruh orang tua kita diberikan petunjuk untuk mengerjakan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun nasihat, nasihatilah dengan baik, dengan bahasa yang santun, dengan diajak berpikir tanpa harus mengajari seperti mengajari orang di bawahnya. Diambil perasaannya. Kalau seandainya ayah berhenti merokok, maka mungkin uangnya tersebut bisa digunakan untuk berumroh. Kalau seandainya ayah berhenti merokok, mungkin uangnya tersebut bisa digunakan untuk beramal saleh dan semisalnya. Kemudian juga jangan lupa berdakwah dengan dalil. Mohon maaf yang masih merokok di sini, ya. Maka pendapat yang lebih kuat, dia diharamkan oleh Allah. Karena Allah berfirman, "Wala tulqu biaidikum ila tahluka." Janganlah kalian jerumuskan diri kalian kepada kebinasaan. Dan merokok membinasakan. Bahkan sebelum diganti sekarang iklan dari pemerintah, merokok membunuhmu. Dan tidak ada suatu bahan yang diproduksi dalam sebuah pabrik keluar dalam keadaan tidak layak pakai, tidak layak makan kecuali rokok. Makanya dia tidak ada masa berlaku. Lihat saja, ada yang bawa rokok sekarang? Nggak ada masa berlaku. Kalau ini ada masa berlaku, ya, tidak ada masa berlakunya rokok tersebut.
Kembali dari poin kelima dari keistimewaan dicintai oleh Allah, yaitu mendapatkan murka Allah, tentang hadis sahabat peminum khamar yang dicambuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya begini para ikhwah, salah satu istimewanya dicintai oleh Allah adalah tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu istimewanya. Ya, bagaimana cara menasihati teman saya yang masih pelacur untuk bertobat? Maka jawabannya yang paling pertama, doakan dia, kasihi dia. Ada seorang pemuda di zaman Rasulullah SAW, ini saya terenyuh. Beberapa hari yang lalu saya mendengar kajian dari Al-Ustaz Al-Syekh Al-Allama Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah ta'ala. Beliau mungkin merasa terenyuh dengan keadaan para pemuda di zaman sekarang. Memang sangat ironi. Sebuah banyak perbuatan nista di zaman sekarang yang mungkin tidak pernah ada di zaman dahulu sebelumnya. Perempuan menjajakan dirinya seenaknya di media sosial, memperlihatkan kemolekan tubuhnya, bergoyang erotis di media sosial seenaknya. Kekejian, kenistaan yang tidak pernah ada sebelumnya di tengah para pemuda. Maka beliau menangis. Maka beliau katakan, wahai para pendakwah, wahai para orang tua, tarik anak-anak mudamu dengan kasih sayang, dengan kelembutan, doakan dia. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika datang seorang pemuda, wahai Rasulullah, saya ingin berzina, kata pemuda tersebut. Maka Rasulullah SAW menanggapinya dengan bahasa yang sangat lembut. Beliau mengatakan, maukah engkau dilakukan itu kepada ibumu, kepada saudarimu, kepada bibimu? Maka pemuda tersebut tidak menjawab, tidak mau wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW memegang dada pemuda tersebut. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, Allah maghfir lahu, Allah maghfir dzambahu. Lihat, hafal tiga perkara ini. Hafalkan tiga perkara ini. Allah maghfir dzambahu, wa tahhir qalbahu, wa hassin farjahu. Ya Allah, ampuni dosanya. Makanya saya katakan, teman anda yang pelacur tadi, doakan agar diampuni dosanya, sucikan hatinya, dan bersihkan kemaluannya, jaga kemaluannya. Doakan dia, tarik dia dengan kasih sayang, jangan dihinakan, jangan. Yang bermaksiat kalau dinasehati dia tahu itu maksiat, cuma kadang-kadang dia perlu, kadang-kadang dia syahwat, maka tarik dengan kasih sayang, jangan dihinakan. Doakan dia baik-baik. 3 doa tadi. Allahumma ghfir dzambahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Ya Allah, ampuni dosanya, sucikan hatinya, bersihkan hatinya, jaga kemaluannya. Ini kira-kira, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, semoga kita bisa bertemu lagi dalam majlis-majlis ilmu di dunia. Kalau seandainya tidak berjumpa di dunia, maka saya ucapkan sampai jumpa di surga Firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.